dipersembahkan oleh keluarga dan semua masyarakat Indonesia. Hukuman yang seberat-beratnya itu hukuman 340, hukuman mati, karena mereka sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Kami sangat percaya penuh terhadap hakim untuk membuat suatu keputusan melalui perpanjangan tangan Tuhan terhadap hakim, agar kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya atas dihilangkan secara paksa nyawa anak kami almarhum Joshua. Bang Jamin, tadi itu dikatakan hukum harus memenuhi rasa keadilan, keluarga Yosua juga minta rasa keadilan, tapi keadilan itu juga relatif ya. Sehingga keadilan yang harus diberikan oleh hakim itu harus memihak kepada siapa? Ya, jadi gini, kasus ini adalah kasus fenomenal. Pertama, kenapa fenomenal? Ada GC yang menjadi perdebatan kita. Yang kedua, pelakunya adalah perwira tingkat tinggi yang jarang sekali terjadi seperti ini. Ketiga, ada motif dari kedua belah pihak yang belum bisa diungkapkan oleh siapapun. Nah, bagaimana kasus ini bisa menjadikan momen perubahan sistem hukum, terutama hukum pidana di Indonesia? Hakim harus benar-benar melihat ini suatu momen yang bisa merubah sistem. Satu, merubah sistem. GC yang dimiliki oleh Eliezer harus dijadikan hukuman yang paling ringan sesuai dengan pasal 10A. Supaya apa? Supaya ini menjadi jurisprudensi yang baik bagi semua orang yang ingin mengungkapkan suatu tindak pidana, ini akan berani dan hakim bisa menggunakan ini untuk memberikan hukuman yang terendah bagi GC. Sebenarnya GC itu kan membantu aparat penegak hukum untuk membantu satu. Yang kedua, hakim harus berani menyatakan kalau ya hukuman yang diberikan nantinya itu adalah demi bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Bermanfaat untuk masyarakat, supaya masyarakat tadi satu, GC berani dan melihat aparat penegak hukum yang mempunyai tingkat tinggi dapat dihukum lebih berat. Jadi masyarakat bisa melihat bahwasanya siapapun pelaku sama di hadapan hukum. Dan ini bukan untuk kasus ini aja ya. Ini kasus buat kebaikan. Jadi ada keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Keadilan dan manfaat itu tercapai apabila diputuskan seperti itu. Oke, Prof. Elwi, jadi siapa yang layak dihukum ringan, siapa yang layak dihukum berat? Jadi karena tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, tentu ini berkaitan dengan ajaran tentang penyertaan atau dealing, seperti dirumuskan dalam pasal 55 KUHP. Ada beberapa kategori di situ yang disebut sebagai pelaku itu. Yang pertama adalah mereka yang melakukan sendiri, kemudian yang kedua adalah yang menyuruh melakukan, yang ketiga adalah yang turut serta melakukan, dan yang keempat adalah leadlocking, menyuruh atau menggerakkan orang lain melakukan, dan termasuk juga membantu melakukan. Nah, kalau seandainya yang pelaku dalam kasus ini, saya melihat pelakunya adalah ada dua. Ferdy Sambo dan Richard Eliezer. Pelaku material, saya masuk pelaku material karena nembak. Tapi kalau soal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka berdua, ya, pada satu sisi Richard Eliezer adalah pelaku material. Pada sisi lain dia adalah justice kolaborator. Nah, dari sisi berat ringannya hukuman, tentu seyogianya Richard Eliezer ini lebih ringan bila dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Bukan terdakwa lain, bila dibandingkan dengan pelaku material yang lain. Ferdy Sambo. Tentu Ferdy Sambo. Nah, oleh karena itu saya kira rentang antara seumur hidup dengan 12 tahun itu kan cukup jauh juga itu. Tapi semuanya nanti tentu akan terpulang pada hakim. Pak Jasman, Anda pernah mengatakan jika melihat dari perspektif rasa keadilan masyarakat, maka seharusnya Eliezer divonis paling ringan. Kenapa Anda katakan demikian? Ya, karena Eliezer ini adalah orang yang jujur. Ya, saya melihatnya dia jujur, mengemukakan, bahkan dia siap untuk berbeda pendapat dengan mantan atasannya. Itu, jadi perlu dihargai. Jadi saya tidak berbicara masalah bahwa dia adalah justice kolaborator.
kejujurannya. Hal-hal yang meringankan adalah dia sangat jujur, terbuka. Akhirnya hakim dan semua kita masyarakat Indonesia ini mengetahui sejelas-jelasnya mengenai kasus ini. Itu yang harus dihargai. Maka dengan demikian, kalau tadi Pak Prof mengatakan dibandingkan antara beliau mengatakan 2, kalau saya mengatakan 3. Yang satu FS, yang kedua PC, yang ketiga Eliezer. Oke. Maka tentunya dari antara ketiga itu, maka Eliezer lah yang Harus dihukum paling ringan. Ternyata apa yang terjadi dipertontonkan oleh penuntut umum, bahwa Eliezer dituntut 12 tahun, PC 8 tahun. Ini udah jadi bertentangan dengan rasa keadilan. Oke. Itu Mbak. Baik, 2 menit terakhir, 1 menit 1 menit, Prof Gayus, Anda dulu. Ya, kalau saya bicara putusan, maka tentu bicara hakim. Hakim ini punya undang-undang yang disebut sebagai undang-undang organik, yaitu undang-undang dasar yang menunjuk langsung kepada organisasi negara, dalam hal ini hakim. Apa petunjuknya? Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, pasal 50. Hakim dalam mengadili perkara harus mempertimbangkan sosiologis, filosofis, dan yuridis atas kebenarannya. Saya bicara satu aja, kebenaran yuridis sudah betul undang-undangnya ini. Jadi apa yang dicari atas undang-undang yang dianggap harus betul-betul dipelajari, digunakan kebetulannya itu. Sosiologis, saya sangat keberatan ya kalau ada pandangan orang bahwa netizen itu semuanya satu kelompok. Tidak. Di situ tuh ada beberapa kelompok. Baik. Kalau Pak Mahfud mencurigai, harus semua kelompok. Yang pro maupun yang kontra. Nah di sini saya menemukan satu kelompok yang bernama social justice yang 5 nama saya sebut tadi. Baik. Itu betul-betul. Tapi ada yang street justice. Baik. Ini disebut sebagai geng pita kuning. Ya, atau beritanya yellow newspaper. Ini nggak boleh diperhatikan. Oke, baik. 1 menit terakhir, Mas Albert. Terima kasih Prof, terima kasih Sylvia. Jadi tadi saya mau setuju sekali apa yang disampaikan oleh Prof Gayus. Hakim itu dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hukum atau rasio desidendinya ada faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kalau kita flashback kembali dalam konteks perumusan pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan, berlakulah asas. Iddanum dat kui bidare, yusfera nula culpa es, kui parere necessit. Pertanggungjawaban tidak akan diminta kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan pada mereka yang memberikan perintah. Oleh karena itu Sylvia, sebagai penutup, dalam pasal 32 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP, dikatakan nih, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, KUHP nasional menegaskan itu, tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang atau yang memiliki otoritas. Demikian Sylvia, terima kasih. Masih ada 1 minggu lagi, Bapak-bapak, kita akan lihat seperti apa palu hakim ini. Kita mengharapkan ada kepastian hukum, tapi yang paling penting juga ada rasa keadilan untuk masyarakat semua. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Metro TV